Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man sara bi darbih ila yaumil liqa. Amma ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli birahmatika ya arhamar rahimin. Nawaitu ta'allum wa ta'lim wa naf'a wal intifa wa tadzakur wa tadhkir wal ibadah wastifadah wal hasi ala tamassuk bi kitabillahi azza wa jal wa dalalah alal huda wa du'a ilal khair ibtigha'a mardatih wa sawabih wa ajrih wa qurbih inallahi subhanahu wa ta'ala. Kembali kita panjatkan rasa syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang senantiasa melimpahkan taufik hidayah, karunia serta pertolongan kepada kita hingga kita kembali bisa berhadir, bisa berjumpa, bisa berduduk bersama di dalam tempat yang penuh berkah ini dengan tujuan mencari dan menggapai ridha Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam selalu terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan salawat serta salam tercurahkan kepada kerabat-kerabatnya berikutnya ila yaumil qiyamah. Yang kita cintai, kita muliakan para habaib, para alim ulama, para guru-guru agama, para tokoh masyarakat, para hadirin wal hadirat rahimakumullah. Bismillahirrahmanirrahim. Sampai pembacaan kitab kita tangga ibadah masih berkaitan tentang masalah Jumat. Kemudian sampai kepada sunat-sunat pada hari Jumat. Jadi apa-apa yang dikerjakan yang hukumnya sunnah tetapi berkaitan dengan hari Jumat. Jadi di hari Jumat itu ada perkara-perkara yang disunnahkan khusus di hari Jumat. Yang pertama, sunnah pada hari Jumat itu mandi bagi orang yang hendak hadir Jumat. Jadi orang yang pacangan hadir sembahyang Jumat, sunnah sebelum berangkat sembahyang Jumat mandi untuk hadir sembahyang Jumat. Waktunya mulai timbul fajar shadiq atau waktunya mulai masuk waktu sembahyang subuh, keluarnya apabila sudah hampir dikerjakan Jumat. Artinya amunnya mandi kada sawat baju mahat itu sudah terakhir sudah. Jadi amunnya sudah orang kamat hanya hendak mandi, nah itu kada sawat lagi. Jadi minimal sebelum orang bang. Nah, Mang Abdal itu pas ketika hendak berangkat sembahyang Jumat. Umpamanya misalnya kita berangkatnya jam 11 atau berangkatnya jam tengah 12, ya kurang 20 menit atau kurang 15 menit jam tengah 12 sedang mandi. Kemudian mbah tuntung mandi bebaju-baju, babingking hanya berangkat sembahyang Jumat. Memang sunnah masuk waktunya baimbayan lawan masuk waktu sembahyang subuh. Tetapinya amunnya kita baimbay lawan sembahyang subuh mandi sunnah Jumatnya. Kemudian biasanya kita ada beraktivitas lain. Nah, kemudian kita tulak Jumat kada bau mandian lagi, maka kurang layak, kurang cocok. Nah, sawat bau macam-macam awak, apalagi dibawa manure sudah, atau dibawa ke hutan, atau dibawa kemana, atau dibawa guring 2-3 kali guring. Nah maka Nang Abdal itu mandinya sudah hendak berangkat Jumat.
Kemudian yang kedua, sunnah daripada hari Jumat itu memakai pakaian putih. Sunnah hari Jumat itu berhias dengan sepaling baik pakaian. Sunnah pakaian nang mana nang paling baik itu pian pakai, dan putih itu lebih utama. Maka sunnah pada hari Jumat itu begamis, bebulang, besalindang, itu sunnah. Nah, tapi amunnya besalindang, bebulang, begamis bagus saja juga. Cuman jangan parak-parak lo mimbar kalau suruh orang khutbah. Nah, udah pulang begamis. Nah, cuman itu sunnah hari Jumat. Jadi kada apa-apa amun umpama misalnya kita orang kampung biasa umpama nih begamis, bebulang. Cuman dipas-pasakan jopang iyalah. Ada jopang ibaratnya kita orang kampung misalnya begamis, bebulang, besalindang. Aja orang Habib Sakunin nah sampai Jumat di masjid kita. Nah, tapi kada apa-apa itu termasuk daripada sunnah nabawi. Jadi berpakaian lengkap itu sunnah. Ya minimal tuh nah. Jangan sampai umpama misalnya sembahyang di rumah kada bakopiah, ya minimal talangkap daripada sembahyang kita sebelumnya. Misalnya kita di rumah sembahyang bebarang haja baju warnanya, bila kita hari Jumat nang putih. Namun umpamanya misalnya kita apa ngarannya enjahan ubah minyak harum, enjahan kada di rumah, bila tulak ka Jumat barang minyak harum. Nah, nang sakira talangkap daripada keseharian kita biasa. Tapi kalau sunnahnya, nang sunnah nih, begamis, bebulang, besalindang, mun khatib, sunnah juga, munnya sudah umur 40 tahun betungkat, tulak. Bagus saja. Cuman kan namun lengkap benar nih itu tipang tadi. Melengkap benar misalnya kita orang kampung biasa, mana bebulang, mana begamis, mana besalindang, duduk barak mimbar bisa kada jadi khatib nang adam khutbah. Siapa nih jangan-jangan nang bebulang lain nang panjang naik ya lah. Nah, cuman sunnah Jumat itu demikianlah. Nah, memang kalau kita di sini jarang menerapkan yang demikian. Tapi kalau seperti kayak di Hadramaut, orang begamisan, orang bebulang. Tapi memang bulang ini hatta sampai di Hadramaut itu pakaian orang alim, orang pengaji lawan guru-guru tuha. Guru-guru, ulama-ulama memang pakaian orang nak kada mintu. Nah, memang orang awam sejenis kita orang kampung kita biasa rata-rata jarang jopang nang salangkapnya. Cuman paling-paling besalindang. Nang banyak benar di sana orang besalindang ketujuh. Nah, tapi kalau selengkapnya kayak bebulang, bejubah, begamis, besalindang, nah itu jarang juga dilakukan orang di sana. Cuman yang banyak tadi orang alim itu pasti lengkap. Kalau orang pengaji, orang alim pasti lengkap. Gamis, jubah, salindang, bulang. Itu orang dipakai orang. Kemudian yang ketiga, sunnah pada hari Jumat itu at-tanadzub atau bebersih-bersih. Di sini disebutkan hanya satu, yaitu memotong kuku. Kuku nah indah panjang dikitipi. Apalagi misalnya di bawahnya ada sudah hirang. Nah, karena apabila menegah sampai air ke kulit, akhirnya wajib menata kukunya apabila tidak mungkin menghilangkan nang hirang ini terkecuali menata kuku. Misalnya ada kotoran nang hirang di bawah kuku nih, ada kau dihilangi kecuali ditatak karena panjang kukunya. Nah, maka untuk menyempurnakan sampai banyu ke kulit wajib menata kukunya. Tapi kalau kawah jadi kurik lawan bibilah halus upama, maka sunnah menata kuku khususnya di hari Jumat. Bukan hanya menata kuku di hari Jumat, kemudian seperti membersihkan bulu ketiak panjang benar sudah umpamanya sadang sudah digundul. Kemudian apa ngarannya sisingut, nah indah memanting kadang sudah digundul. Nah, kemudian
bau yang tidak sedap di awak dihilangkan ketika hari Jumat. Kemudian bersiwak sunnah, beberesih bertaan untuk beberesih khususnya untuk batang tubuh kita sebelum berangkat Jumat itu sunnah dibersihkan. Nah, jadi ibaratnya ada kuku panjang, kemudian rambut nang panjang begunting, sesingut nang sudah tabal dicukur, janggut misalnya nang sudah apa ngarannya model kayak haduk sian kepanjangan misalnya dirapiakan. Nah itu sunnah pada hari Jumat. Pokoknya tampil kinclong, tampil manis dilihat orang. Nah itu sunnah pada hari Jumat. Kemudian pulang sunnah pada hari Jumat mendengarkan bunyi khutbah dan diam. Sunnah pada hari Jumat memperdengari khutbah. Apabila 40 orang nang sudah bisa mensahkan Jumat mendengar khutbah. Bila ini 40 orangannya di kampung wajib berdataan mendengar khutbah. Kenapa? Karena wajib syarat daripada sah Jumat itu memperdengari 40 orang ahli Jumat daripada khutbah. Nah, jadi ini modelnya persis seperti para sembahyang fardu kifayah. Bila sudah ada yang menyembahyangkan, maka yang lainnya diluluskan karena sudah ada yang mewakili. Demikian juga khutbah Jumat. Mendengari khutbah Jumat ini hukumnya sunnah. Tetapi yang perlu diketahui bersibuk antara azan kedua. Setelah azan kedua bersibuk itu hukumnya haram. Imbah azan kedua bersibuk itu hukumnya haram. Seperti berjual beli. Mohon maaf ada menyinggunglah bapak pandiran. Kemudian kesibukan. Bahkan kata ulama mengatakan bal ibadah, bahkan termasuk ibadah pun dilarang bila sudah azan kedua. Nah jadi mendengari khutbah itu hukumnya sunnah. Cuman nang berbahaya ini bila kada mendengari khutbah bersibuk lawan nang lain hukumnya haram. Jadi minta maaf lah, mohon memadahkan benar itu nah. Kalau misalnya maja maka pas masak guduh nih biasanya pas bang kedua. Nah, jadi atau pintol nih nyamanannya dicucuk pas orang bang kedua. Nah, cuman ulun minta halal lawan buhan pian. Ulun nih kada menyinggung, tetapi memang tulisannya di kitab seperti demikian. Al-istighal ba'da adzan nisani haram. Bersibuk setelah azan kedua itu hukumnya haram. Tapi kalau sebelum azan kedua itu hukumnya makruh. Jadi ibaratnya nih, karena kita kadang kau meninggal mengupi sebelum Jumat umpama, mengupi aja ada jadi masalah. Cuman bila sudah bang nang kedua, kan bang nang pertama itu bang masuk waktu wadah kita. Berarti sudah bakiawan nih. Bakiawan untuk sembahyang sunnah Jumat. Bang kedua biasanya wadah kita ini sagan khutbah. Memang mendengari khutbahnya nih sunnah mendengarinya nih. Cuman jurulun mau nang kada karasaan kita bepapandiran pas orang khutbah. Nah, bersibuk setelah azan kedua itu hukumnya haram. Nah. Tapi kita jangan diupang misalnya di kampung ini aja bilang minyak banget. Ini tuh nama gawi kita barang kada. Nah itu ibaratnya ulun lah misalnya orang banyak banget menggawi nang salah umpama nih. Ulun barang aja ulun kada. Amunnya kita misalnya. Tapi jangan juga pengitaan ibaratnya ini kan sudah tahu kita karena Jumat datang, haram. Sukan. Nah kan jadi ricuh. Nah ini kan kita taklim belajar. Tapi amun kau mengingatkan
diingatkan, tetapi dengan teknik dan cara yang santun. Jangan sampai agama yang kita sampaikan itu menjadi bumerang, malah orang berhimmat bertambah gara-gara kesalahan kita di dalam menyampaikan kebenaran atau kebaikan. Ini kan kebaikan nih, artinya kita mengatakan bahwasanya bersibuk setelah azan kedua itu hukumnya haram. Kemudian apabila kita menyampaikan orang lain, maka dengan santun dan baik, saya kira dimengerti dan dipaham. Demikianlah hukum dan tuntunan agama kita di dalam kita beragama Islam. Artinya bila ini sudah azan kedua, sekarang fokus kita untuk mendengari khutbah yang disampaikan oleh si khatib. Munnya kita menghitung nang bebepandiran atau nang bersibuk setelah azan kedua ini ngalih ya sudahlah, di kampung kita nih tak banyak lah sedikit, di kampung kita, di kampung lain memang sudah hampir merata, apalagi sudah tukang pintol ada. Nah kalau yukan parak tukang pintol, kemudian setiap parak subhanallah juga bila parak masjid ada warung, tapi bagus saja juga nang bawarung, ada di tengah tiba warung, cuman namunnya kawa tadi membatasi, mun misalnya bacang orang bang kedua masak gugodoh jangan dimasaki dahulu, atau sudah dimapakah disiasati supaya kita sama-sama terhindar dari perkara yang dilarang di dalam agama. Kemudian nang menjuali pang napa hukumnya? Nang menjuali pun hukumnya juga dapat dosa, sekalipun nang menjuali itu bukan ahli Jumat. Sekalipun nang menjuali tadi bukan ahli Jumat, tapi nang dijuali ini ahli Jumat. Tapi amun nang bajualan bukan ahli Jumat, nang manukari bukan ahli Jumat, maka kadakan haram. Contoh kecil lah, misalnya bibinian bawarungnya, tapi nang manukari bibinian juga ada apa? Nah, amun nang manukari ahli Jumat, nang menjuali kada ahli Jumat, maka sama-sama mendapatkan teguran dari Allah dan Rasulnya tentang jual beli setelah azan kedua. Kemudian yang kelima, memakai harum-haruman. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan apa yang kita dengarkan memberi manfaat. Mudah-mudahan ilmu kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan duduk kita ini menjadi ridha Allah dan ridha Rasulnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam.